Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama aku Dewi dan rekan aku Alfa. Kali ini kita akan membahas mengenai partisipan politik dan atas bayangan dalam pemilu. Nah, yang biasanya terjadi di setiap adanya pemilu dan berhubungan dengan money politik serta berkaitan dengan tim sukses yang terjadi menjelang pemilihan. Jadi, menurut saudara Alfa, sebenarnya partisipan bayangan ini sendiri dan apakah penyebab adanya partisipan bayangan ini? Terima kasih. Ya, menurut saya ini partisipan bayangan itu bisa dibilang seperti hantunya pemilu ya. Soalnya atau bisa juga dibilang jin penglarisnya pemilu. Karena hampir setiap pemilu itu ada untuk partisipan bayangan ini. Walaupun tidak bisa dipastikan jumlahnya itu berapa. Karena kan tidak terdaftar di kampanye ya. Jadi susah ini. Untuk penyebabnya ya sudah pasti untuk memenangkan jumlah suara. Misal ada 100 penduduk, terus ada salah satunya itu partisipannya ya. Kita kasih uang dari paslonnya itu ngasih ke partisipan bayangan. Nanti untuk misal ditanyai dari pihak Bawaslu sendiri ya nggak akan dapat ini apa mana buktinya, ini juga nggak terdaftar, nggak ada undang-undang yang bisa menjerat itu sebenarnya untuk waktu saat ini sih. Nah, menurut saudara Alfa, apakah partisipan bayangan ini termasuk mengganggu dan apa sih dampaknya itu? Dibilang mengganggu, sangat mengganggu Pak, apalagi di zaman sekarang ya, serba online juga. Untuk mengganggu ini ya masyarakat jadi nggak bisa menentukan secara pilihan hati nuraninya ini loh. Kok bisa seperti ini nih? Ya susah sekali, sangat mengganggu gitu. Kalau kita boleh tahu nih ya, kan sebenarnya kita juga masih bingung kan tugasnya, menurut kamu ya tugas apa bayangan ini gimana sih? Tugasnya ya sebetulnya saya belum pernah menjadi partisipan bayangan ya. Teman saya mungkin pernah, tapi ya secara secara intinya aja, partisipan bayangan itu dia dibiayai oleh pasangan calon atau dari tim kampanye, tim sukses, Ya. itu untuk menarik simpati dari masyarakat. Contohnya di RT 1, RW 2. Nah, ketua RT-nya dia ini sebagai simpatisan bayangan. Jadi ya tidak terdaftar, tetapi dia itu ikut menarik suara. Dia tidak pakai atribut apapun dari partai tersebut, tapi dia menarik suara, akhirnya memberikan jasa atau barang berupa sembako, berupa uang, tapi nanti di dalamnya ada kata-kata coblos nomor ini, coblos nomor sekian, bisa gambarnya beringin, gambarnya partai beringin itu juga bisa banyak kan. Secara kompleks ya itu untuk tugasnya partisipan bayangan. Mungkin nanti saya bisa tanya dulu teman saya bagaimana. Ya. Menurut saudara Alfa, apa sih apa bayangan ikut partisipan bayangan ini bisa dibilang melanggar hukum apa enggak? Menurut kamu? Indonesia ini negara demokrasi ya sebenarnya. Dibilang melanggar, pasti melanggar. Pilihan pasangan calon itu harus sesuai dengan hati nurani dan pilihan kita masing-masing. Jadi kalau kita didasari dengan diberi uang, pilih pasangan nomor 3, ya gak boleh gitu, itu bukan negara demokrasi namanya. Kita di zaman reformasi diberi keluasan untuk menyuarakan hak kita. Kita ini juga negara tahu akan hukum sebenarnya. Ya gak boleh untuk partisipan bayangan ini melanggar, tetapi kenapa kok belum ada undang-undang yang mengaturnya itu juga tidak tahu. Nanti kita tunggu saja bagaimana dari undang-undang yang baru. Jadi belum ada pasal yang memberatkan partisipan bayangan ini? Belum ada. Saya tadi lihat di undang-undang nomor 13 atau 14 tahun 2017 itu belum ada. Berarti sangat gimana ya? Partisipan bayangan ini kalau misalnya dijerat hukum pun susah banget.
Kan Susah. nggak ada hukumnya. Oh, sangat susah, Mbak. Saya dulu pernah jadi Panwaslu itu bukan Panwaslu sebenarnya, di TPS biasa. Itu suara itu hilang 5. Padahal yang datang itu pas semua ada, tapi kok 5 ini kemana? Ya ternyata ada yang menggait sendiri, itu ada simpatisan yang secara sembunyi-sembunyi mencoblos, tapi dia ikut dalam tim TPS. Kan seharusnya tidak boleh kan untuk tim TPS mendukung salah satu pasangan calon, itu tidak boleh. Mungkin ada yang didatangi tim sukses gitu TPS-nya, kan itu sangat banyak itu di Kota Malang didatangi tim sukses ya, contohnya adalah teman Jadi saya adalah partisipan bayangan itu juga bisa masuk lewat itu, jadi menyelundup masuk ke TPS itu juga sangat bisa. Nanti mungkin di lain waktu bisa saya mengajak teman saya mungkin agar bisa dijelaskan bagaimana saat tim sukses itu datang ke TPS. Mungkin dia memberikan makanan, memberikan minuman, uang. Ya, banyak partai-partai seperti itu untuk agar pasangan calonnya itu menang. Tapi ya sayangnya mungkin dia kurang beruntung ya, akhirnya ya kalah gitu. Jadi setiap partisipan itu dibawa langsung dari partai apa gimana? Kalau tidak dari partai ya dari pasangan calon itu sendiri ya. Kalau misal pasangan calonnya cuma nyuruh ke kampanye ya kurang no. Kan partainya mungkin tidak terkenal. Banyak kan, ada yang merah, ada yang kuning, hijau di langit yang biru. Jadi dari sudut pandang kamu, faktor apa sih membuat partisipan bayangan itu ada dan bagaimana cara mahasiswa menangkapinya? Sekarang kan ada kelas pemilu ya sebenarnya, kelas pengawasan pemilu ya, itu bisa jadi salah satu jalan untuk mahasiswa membantu Bawaslu, membantu pengawas pemilu itu untuk mengawasi orang-orang seperti itu. Misal di desanya nanti kan bisa menjadi pengawas kan, kita awasi penduduknya ini satu-satu. Lah kalau misal dari pusat saja ya kurang nanti untuk mengawasi semua penduduk. Lah satu kelurahan bisa satu RT 100 KK, 2 RW 200 ya kurang. Jadi ya mahasiswa ini harus menjadi pengawas pemilu di kelurahannya masing-masing, membantu negara lah. Salah satu tugas dari mahasiswa kan harus membantu, bukan hanya demo-demo nasi bungkus ini. Bagaimana ini nasi bungkus ini? Baiklah, sekian dari pembahasan kami mengenai partisipan bayangan dan pemilihan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat yang melihatnya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwa Silvi, Inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang.